Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bersyukur kalau pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa ibadah di tempat ini dengan keadaan sehat. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita satukan hati kita. Biarlah apa yang kita kerjakan hari ini, penyembahan kita hari ini, itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami masih diberi kesehatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau Tuhan sudah menyertai hari-hari kami Tuhan. Sampai pada hari ini, sampai pada detik ini Tuhan, kami dengan keadaan sehat. Dan itu semua karena kasih kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan waktu kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau sertai kami Tuhan. Biarlah ibadah hari ini Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Kau urapi kami semua Tuhan. Yang ada di rumah juga Tuhan, Kau urapi semuanya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau tinggalkan Tuhan beban kami Tuhan. Kami hanya fokus pada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan saat kami menyembah, saat kami memuji Engkau Tuhan, hadirat-Mu itu nyata dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk berdoa dan kami siap untuk memulai ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Ku rasakan ya Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Ku ya Yesus, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati lebih sungguh lagi hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan
rasakan Tuhan. Ya Yesus, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Seberapapun yang hadir Tuhan, kami mau tetap menikmati kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau tetap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu itu Tuhan. Sungguh karena kasih-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah, sebab Dia Allah yang layak untuk disembah. Haleluya Yesus.
pertolongan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kalau dulu Engkau sudah menolong kami, Tuhan, kami percaya, Tuhan, sekarang pun bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan, Engkau tetap menolong kami, Tuhan. Engkau tetap menyertai kami, Tuhan. Engkau tetap Allah kami, Yesus. Kami percaya itu, Tuhan. Kuasa-Mu sangat tidak terbatas, Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas dalam hidup kami, Yesus. Pertolongan-Mu itu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya itu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, ya tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, ya Tuhan. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka, tangannya terbuka menunggulah, ya Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Mari Bapak Ibu katakan dengan yakin, tak tersembunyi kuasa Allah, ya Tuhan. Kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka, tangannya terbuka menunggulah, ya Yesus. Tak tersembunyi kuasa Allah, kuasa Allah. Katakan dengan yakin, tak tersembunyi kuasa Allah, ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami percaya itu, Tuhan. Amin, amin.
pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan yakin tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah. Amin Tuhan. Kalaulah berserah. Ya Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah padamu Yesus. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Yesus. Kami serahkan masalah kami kepadamu Yesus. Kami serahkan sakit penyakit kami kepadamu Yesus. Karena Engkau juru selamat kami. Katakan dengan percaya, aku berserah. Aku berserah Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan dengan percaya, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada
sekali lagi, aku berserah Tuhan. Serah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kau melihat kami Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami kesulitan Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan memandang itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami tidak takut dengan semuanya Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu Yesus. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau melihat hati kami yang penuh berserah Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan yang berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Ya Yesus, kami mau berserah Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti kami Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Kami percaya itu Yesus, kami percaya itu Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, kami mau tetap berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Kami mau tetap berserah penuh pada Engkau Yesus. Kami tidak melihat masalah kami Tuhan. Kami tidak mau melihat sakit penyakit kami Tuhan. Apa yang ada di depan kami Tuhan, kami tahu sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, yaitu Yesus Kristus. Allah
hidup kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak takut Yesus, karena kami punya Allah yang besar. Mari sembah Allah kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus namanya, Dia Allah yang besar. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Kami mau merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan kebaikan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan percaya, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dari awal, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan
selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan yakin, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya ya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan kasih sayang-Mu, Tuhan, itu sumber kekuatan bagiku, Tuhan. Anugerah-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Anugerah demi anugerah Kau nyatakan atas kami. Begitu luar biasa, Tuhan. Di dalam menghadapi segala persoalan-persoalan hidup, kami tidak harus menyerah dengan keadaan, kondisi kami. Tetapi kami tetap mengharap kepadamu, Tuhan, berharap kepadamu. Sebab anugerah-Mu itu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Malam ini, Tuhan, kami tetap meletakkan pengharapan kami hanya kepadamu, Tuhan. Di dalam setiap persoalan yang kami hadapi, Tuhan, Engkau ada di bersama dengan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang memampukan kami untuk kami dapat bertahan bersama dengan Engkau. Malam ini, Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami untuk memberikan kami pencerahan, sehingga kami mengerti pengharapan kami satu-satunya hanya
kepadamu Tuhan. Kami rindu setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik secara online maupun yang mengikuti di gereja. Tuhan memberikan pencerahan yang khusus kepada kami Tuhan. Sehingga kami memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami yang siap untuk mendengar perkataan-perkataan-Mu. Kami sama-sama, mari kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saya sampaikan selamat malam, selamat kita bersekutu di dalam kasih Kristus, ya, dalam acara worship night malam ini, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membawa Bapak Ibu ke dalam satu tema renungan firman Allah yang saya berikan judul, di dalammu tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Ya. Satu tema yang luar biasa, yang seringkali ini tidak kita sadari, saudara ya. Ya. Terkadang ketika kita menghadapi persoalan dan kita menghadapi banyak hal yang ada di depan kita, ya. Kita sudah berdoa, kita sudah bersyukur, kita sudah bersekutu kepada Allah, tetapi kelihatannya sepertinya tidak ada apa-apanya, ya. Tetapi firman Allah menegaskan malam ini bahwa di dalam Dia tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Haleluya. Saudara, saya akan membawa Bapak Ibu kepada satu cerita di satu daerah yang cukup terpencil, saudara ya. Di satu daerah di pegunungan itu, ya, ya cukup terpencil, ya. Hiduplah seorang anak Tuhan, ya. Dia seorang pensiunan jenderal, ya, yang dulunya itu sungguh memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Saudara, jenderal ini hidup seorang diri, ya. Setelah beberapa tahun yang lampau, istrinya itu dipanggil Tuhan. Ia seorang diaken yang setia, yang baik di gerejanya. Meskipun gerejanya itu di daerah, saudara ya. Haleluya. Saudara, ia selalu rajin datang untuk bersekutu dan melayani di situ. Bahkan duduknya pun di situ, tetap di situ. Ya. Haleluya. Nah, saudara, suatu hari, ya, Bapak Jenderal ini, saudara, tidak datang di kebaktian itu. Dan tidak ada kabar darinya tentang keberadaannya. Ya. Saudara, tempat duduknya menjadi kosong waktu itu di situ. Nah, Bapak Pendeta, gembala yang waktu itu berkhotbah, bertanya-tanya kepada teman-teman di sekitarnya waktu itu. Waktu yang hadir di situ. Mana Pak Jenderal ini? Ya. Di mana Pak Jenderal? Saya kok tidak melihat keberadaannya. Bangkunya dalam keadaan kosong. Ya, saudara, banyak teman-teman dari gereja itu mencoba untuk menelponnya. Ya, mencoba untuk menghubunginya, tetapi tidak pernah ada jawaban. Saudara,
Setelah ibadah itu selesai, ya, maka teman-teman gereja itu bergegas untuk pergi ke rumahnya. Ya, ia ingin tahu keberadaan Pak Jenderal ini, saudaranya. Rumahnya diketok-ketok, ya. Bel yang ada dicoba untuk dibunyikan, tetapi tetap tidak ada jawaban. Saudara, akhirnya mereka memberanikan diri untuk membuka pintu rumah Pak Jenderal itu dengan paksa. Ya, apa yang terjadi? Ternyata di situ didapati Pak Jenderal ini sedang tergeletak pingsan. Ya. Terbujur di dekat kamar mandi, saudara ya. Ini. Nah, saudara, apa yang menyebabkan Pak Jenderal ini pingsan? Ya. Ternyata yang menyebabkan ia menghirup bocornya gas. Yang waktu itu memang dia punya alat sebagai pemanas air. Karena di situ ini tempatnya cukup dingin di pegunungan, saudara ya. Waktu itu alat pemanasnya rusak dan bocor sehingga ia menghirup gas itu, saudaranya. Nah, tetapi syukurlah ia masih tertolong. Dia dibawa ke rumah sakit oleh teman-teman gerejanya. Lalu dokter itu mengatakan, oh, apabila terlambat setengah jam saja, maka Pak Jenderal ini pasti sudah tidak bernyawa lagi, saudaranya. Ini hari itu tempat Pak Jenderal memang kosong. Ya, di dalam pemikiran orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan jemaat, dia ini orang-orang memperkirakan dengan pasti ia absen dan tidak bisa hadir. Dan pendetanya mencari-cari. Ya. Tetapi memang hari itu dia tidak bisa ibadah. Ya. Ini. Tetapi bagi Tuhan tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang itu. Bagi Tuhan, dia tidak mengenal absen. Dia tidak mengenal ketidakhadiran. Bangku yang kosong itu dipakainya oleh Tuhan untuk berbicara. Untuk menyampaikan pesan bahwa memang Pak Jenderal ini memerlukan pertolongan. Karena kekosongan tempat itu, Tuhan, karena kesetiaannya Pak Jenderal ini, saudara ya. Maka ketika dia tidak hadir, orang bertanya-tanya. Biasanya Pak Jenderal ini orang yang setia, tidak pernah tidak hadir. Dan orang-orang bertanya, kemana mereka ini? Justru bangku yang kosong itu menjadi sesuatu tanda, ya, tanda untuk Tuhan, ya, memberikan sebuah tanda kepada mereka untuk mereka bergerak menyelamatkan nyawa Pak Jenderal ini. Jadi ketidakhadirannya itu, tempat yang kosong itu, yang orang nilai itu sesuatu yang absen, tetapi bagi Tuhan tidak ada absen. Tempat yang kosong justru menjadi isyarat untuk orang-orang bergerak memberikan pertolongan seperti yang disediakan Tuhan bagi Pak Jenderal ini, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saudara, Rasul Paulus juga menyampaikan nasihat, ya, nasihat supaya umat Kristen yang ada di Korintus itu teguh dalam iman dan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan,
jerih payahmu tidak sia-sia. Begitulah yang dikatakannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara, ini yang dikatakan Paulus kepada orang-orang Korintus. Ya. Saudara, untuk kata sia-sia, ya, lebih baik kita baca dulu. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ayat terakhir dari 1 Korintus 15. Berbunyi demikian. Karena itu saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kata sia-sia di dalam pembacaan ini Rasul Paulus dalam bahasa Yunani mengatakan itu kenos. Artinya kosong. Ya. Jadi dalam pembacaan ini dapat kita artikan begini, saudara. Bahwa kelekatan, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam keteguhan iman dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu tidak kosong. Apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Ya. Karena di dalam Tuhan kita tidak akan pernah mengenal kata. Ya. Di dalam Dia tidak ada kata sia-sia, tidak ada kata percuma. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan Tuhan. Ya, di dalam setiap pekerjaan Tuhan, tidak ada yang pernah diabaikan oleh Tuhan. Tetapi sangat dihargai Tuhan. Dia tidak pernah mengenal bangku kosong. Ya, sebab mereka yang duduk di situ adalah orang yang setia, orang yang taat, dan di situ tidak pernah mengenal kosong. Bangkunya meskipun kosong, tetapi dapat berbicara. Meskipun bangkunya kosong, orang dapat mendengar sebuah dorongan yang timbul dalam hati orang yang melihat kekosongan itu. Dan bangkunya itu berbicara. Ayo kita cari kenapa orang ini tidak. Dan itu bukan kesia-siaan. Saudara, tidak jarang dalam kehidupan ini, ya, di mata kita seringkali kita menjumpai sesuatu yang tampaknya kosong, tampaknya hampa, tampaknya itu tidak berarti apa-apa. Ya, terkesan itu percuma. Ya, ini, ya, entah itu berupa nasihat yang seringkali tidak didengarkan. Mungkin kita memberikan nasihat tetapi tidak didengarkan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya. Saran-saran kita tidak digubris. Atau pelayanan kita sepertinya tidak dilihat. Tidak diakui, tidak disukai. Saudara. Bahkan mungkin kalau kita sebagai seorang penulis, saudara, tulisan kita ini tidak diminati oleh pembaca. Uluran tangan kita, ya, karya-karya kita dalam menolong orang itu sepertinya tidak dihargai, ya, tidak bersambut. Ya. Hasil kerja kita sepertinya tidak pernah ditengok.
dan tidak pernah dihargai. Kita seperti menabur garam di lautan. Seperti kita menuang air itu di tempayan yang kosong, yang bocor, saudara. Ya, seperti suatu usaha yang hasilnya tidak ada. Kita melakukannya setiap minggu, kita melakukannya setiap hari. Mungkin kita berdoa, mendoakan. Sepertinya tidak ada tidak ada hasilnya. Ya, seperti kalau kita gembar-gembor, mari kita datang bersekutu. Ya, kita memberikan nasihat kepada mereka. Sebab dalam persekutuan itu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Kalau kita berdoa, tangannya Tuhan tidak pernah lewat untuk menolong kita. Tetapi sepertinya suara kita, gembar-gembor kita pun ini sepertinya tidak pernah dikenal. Tidak pernah digubris, saudara. Atau mungkin itu karena kelalaian kita dan membuat kita ini tertinggal. Ini kesalahan kita. Atau kegagalan yang membuat kita tidak masuk hitungan. Atau mungkin kecerobohan yang tidak kita sengaja ataupun sengaja membuahkan kerugian. Atau mungkin kondisi kita sakit, lemah. Sehingga kita tidak dapat datang. Saudara, singkat kata, apa saja yang membuat kita absen ya di mata manusia dan tidak hadir. Sehingga kita ini tidak ada nilai di hadapan mereka. Banyak kali apa yang kita lakukan seperti itu. Kalau mata kita sebagai manusia itu boleh melihat. Kepada kita mungkin orang-orang itu memberikan nilai 0 besar. Ya, ini. Saudara, tetapi jangan kita lekas berputus asa. Menyaksikan apa saja yang tampaknya itu kosong. Tampaknya tidak berarti apa yang kita kerjakan. Ya, seperti itu, saudara. Terkadang di dalam hidup ini, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan, kita mendapatinya seperti itu. Kasat mata kita melihat keadaannya seperti itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah mengenal kata kosong. Tuhan tidak pernah mengenal kata kenos. Tuhan tidak pernah mengenal kata sia-sia. Ya, bila di dalam Dia, bila apa yang kita kerjakan itu untuk kemuliaannya, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan nasihat, memberikan doa, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya, dan itu berkenan kepada Allah, maka hidup kita ini tidak sia-sia. Pekerjaan kita tidak sia-sia. Karena apa yang kita kerjakan dari dasar hati yang tulus kepada Tuhan. Ini, saudara. Kalau kita membaca dalam Bilangan, itu ada satu zaman di mana orang-orang Israel ini ya di dalam pembuangan Babel, alih kekuasaan itu pada waktu di zaman Persia. Ya, di situ orang-orang ini mengalami pembuangan, termasuk itu seorang nabi Tuhan di situ. Ya, dia dibuang juga di situ. Ini, saudara. Nah, saudara, Hizkia ini dibuang waktu itu, ikut dibuang. Ya, haleluya. Tetapi, saudara ya, dia punya sesuatu yang lain. Ya. Ketika dia merasakan kondisi keadaan orang-orang Israel itu di dalam pembuangan,
pikirannya tidak ada waktu tidak di benteng Susan. Ya tidak di benteng itu meskipun ia dalam pembuangan. Tetapi ia bayangannya itu ada di Israel. Ini, ya, bayangannya ada di Israel. Ya. Dia membayangkan orang-orang Israel yang tertinggal di sana. Benteng di sana sudah rusak. Bahkan pintunya sudah terbakar. Ya. Dan dia mengingat penderitaan atas orang-orang Israel yang di sana. Saudara, bukan cuma itu. Ya. Nabi ini juga terbersit betapa pemberontakan yang terjadi, dosa yang dibuat oleh orang-orang Israel. Tetapi dia memiliki satu kepercayaan bahwa jika orang itu tetap berpaut kepada Allah, tetap berpegang kepada janji Tuhan dan firman-Nya dan penyertaannya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi apa yang dipikirkan itu, yang juga menjadi doanya itu, doa syafaatnya, itu tidak sia-sia. Meskipun dia harus melakukannya itu dalam kondisi seperti tidak ada apa-apanya. Seperti kosong. Ya, tetapi firman Allah katakan seperti kepada orang-orang di Korintus ini. Dikatakan ya, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Ya, di dalam Tuhan tidak ada yang kosong. Ya, sebab kalau kita melakukannya di dalam Dia sesuai dengan kehendaknya dan berkenan di hati Allah, maka yang Tuhan lakukan itu justru sebaliknya. Ya, ia membuat yang kosong itu menjadi berisi. Ya, seperti bangku Pak Jenderal itu menjadi sesuatu yang lebih, ya, yang lebih berarti kekosongannya itu, saudara ya. Ini. Ya. Jadi yang sia-sia menjadi berguna. Ya. Yang hampa menjadi bermakna. Bahkan saudara, kalau kita melihat seluruh jagat raya ini, alam semesta ini dibuat dari kekosongan, dari ketiadaannya menjadi ada. Ini saudara ya. Tuhan bisa membuat bangku kosong Pak Jenderal itu berbicara untuk menyelamatkan sebuah nyawa. Ya, ini sebuah nyawa. Nyawa itu sebuah ya. Sebuah atau ya, ya. Ini ya. Jadi inilah yang bisa menjadi contoh pengertian yang kita dapatkan. Ini ya. Saudara, ketidakhadiran jemaat ya itu juga menjadi sebuah sesuatu yang berbicara kepada kami, terutama kami sebagai hamba Tuhan. Ya, kalau saya melihat juga bangku-bangku yang kosong, itu menjadi sebuah doa kami. Ya, saya berharap tidak hadiran mereka ini adalah ketidakhadiran mereka memang ada sesuatu yang menghalangi. Ya. Tetapi hati mereka tetap rindu dan berdoa. Mungkin dengan cara mengikuti ibadah ini. Tetapi kalau ketidakhadiran mereka ini karena mereka ini santai-santai. Karena mereka juga tidak mengikuti ibadah. Karena mereka melakukan hal-hal di luar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya katakan itu buat mereka sia-sia. Tetapi buat kami para hamba Tuhan yang berdoa di sini tidak sia-sia. Karena kita mendoakan mereka supaya mereka juga mulai setia. Mulai mereka ada kerinduan untuk beribadah, untuk berdoa dan sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan lewat kekosongan bangku-bangku yang ada. Itu kalau kita di dalam Tuhan
Kita berdoa untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Doamu tidak sia-sia. Engkau akan mendapatkan satu imbalan yang luar biasa. Karena engkau cinta mereka. Karena engkau mengasihi mereka. Karena engkau bersyafaat buat mereka. Jadi ketidakhadiran jemaat itu bisa menjadi sebuah doa dorongan. Supaya Allah mulai memperhatikan anak-anaknya. Ya. Mungkin mereka sedang sakit. Mungkin mereka sedang berhalangan. Atau mungkin mereka sedang menghadapi persoalan. Doa-doa kitalah yang akan menolong mereka sebagai syafaat yang berkenan kepada Allah. Ini saudara ya. Ini. Dia bisa membuat sesuatu yang kelihatannya tidak berguna itu menjadi berarti. Ya, saudara, seorang hamba Tuhan yang terkenal, dia juga seorang penulis yang bernama Max Lucado, itu dari Amerika. Ya. Saudara, awalnya dia bukan seorang penulis yang terkenal. Ya. Ketika dia memberikan naskah-naskah tulisannya kepada para penerbit itu, banyak kali para penerbit menolak. Ya, maaf, saya belum bisa untuk bisa mengangkat, ya, saya belum bisa menyalurkan apa yang menjadi tulisan Anda. Ini yang seringkali dia dengar. Kami belum bisa menerbitkan tulisan Anda. Ya. Saudara, sepertinya usahanya itu kosong. Sepertinya usahanya itu nihil. Talenta-talenta yang dimiliki sepertinya sia-sia. Saudara, tetapi ketika waktunya sudah tiba, ya, waktunya Allah, datanglah kesempatan emas baginya. Salah satu penerbit itu menyambut karya tulisnya. Dan jadilah apa yang disampaikan itu buku yang sangat digemari. Jutaan orang di dunia ini menikmati karya tulisnya. Secara ini, tentu saja saudara, apa yang dilakukannya itu tidak ujuk-ujuk bisa terjadi. Tetapi harus digumuli dan tepat waktunya. Nah, saudara, apa saja yang kita lakukan pasti akan sia-sia apabila kita melakukannya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti sia-sia apa yang kita lakukan itu berseberangan dengan apa yang menjadi firman-Nya. Apa yang kita lakukan jahat di mata Tuhan dan tidak sesuai dengan kehendaknya, pasti itu sia-sia. Ini, ya. Dan inilah menjadi hal yang paling kita pahami. Tetapi secara ya, jika kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut jalannya, ya, menurut apa yang menjadi kehendakannya, di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam keteguhan iman kita, ketika kita melakukan pekerjaan dan pelayanannya, maka itu menjadi tidak sia-sia. Dan tidak ada yang percuma apa yang kita lakukan. Meskipun orang lain menilai itu kesia-siaan. Ya. Saya membaca ada seorang ibu ya, di satu desa di telaga itu. Dia duduk di tepi telaga itu. Dia membawa sikat. Dan tidak tahu kenapa ketika dia tampil di situ. Itu banyak penyu-penyu datang kepadanya. Lalu dia ambil satu ekor penyu dan disikat itu badannya. Seorang bertanya kepada dia, "Nenek, kenapa kamu nenek kok melakukan tindakan yang sia-sia, menyikat badan penyu itu?"
Dia katakan, kalau penyu ini bisa bicara, tentu dia pasti berterima kasih kepadaku. Karena lumut-lumut itu mengganggu dia. Nah, sampai berapa lama nanti nenek bisa melakukan itu? Telaga ini banyak penyu. Dia bilang, aku tidak peduli seberapa yang bisa aku lakukan. Itu hanya aku niatku baik untuk menolong binatang ini. Nah, saudara, apa yang kita lakukan dengan hati yang tulus untuk kemuliaan. Tidak ada hati, tidak ada sesuatu unek-unek yang tidak baik. Tidak ada pikiran-pikiran yang negatif dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah kosong. Tetapi Tuhan menghargai dan Tuhan memberikan nilai kepada kita. Saudara, ini ya. Bahkan andai kata tampaknya itu kosong, tidak berarti. Ya. Tetapi Tuhan mengerjakannya sesuai dengan rencananya. Sebab bagi dia tidak ada yang kosong. Ya. Sebab itu kalau Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, jangan goyah, percayalah. Dan jangan patah semangat, tetaplah tekun dan giatlah melakukan perkara-perkara yang Tuhan sukai. Lakukan perkara-perkara yang manusia mungkin itu menyepelekan. Yang mungkin orang lain itu mengecilkan pekerjaan itu. Tetapi tetaplah tekun dan giatlah melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Sebab di dalam apa yang kau lakukan itu, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, tidak satu pun jerih payahmu itu sia-sia. Nah, di sini jadi kita memahami, saudara, sesungguhnya apa yang kita kerjakan ya di dalam Tuhan seperti apa yang juga Tuhan kerjakan. Keselamatan yang Dia berikan kepada kita sepertinya banyak orang menyepelekan, banyak orang meremehkan. Tetapi keselamatan itu sendiri nanti akan dibuktikan pada hari akhir. Di mana kita akan melihat pekerjaan Tuhan itu bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Dia memberikan yang terbaik pada kehidupan yang tekun. Dan dia memberikan upahnya kepada mereka yang tidak setia. Akan terjadi pemilahan antara domba dan kambing. Dan itu akan nyata. Sebab itu di dalam yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saya memanggil tim saya yang menyembah memuji Tuhan. Mari mau kita angkat sebuah pujian. Ya. Sehingga apa yang Tuhan nyatakan malam ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Di luar Tuhan, ku tak dapat berbuat apa-apa. Ya. Di luar Tuhan, aku pasti gagal. Seperti ranting yang terpotong, menjadi kering. Ya. Dan segera akan dibuang. Puji Tuhan. Mari, ya. Di musik. Ya. Haleluya. Di luar Tuhan, ku tak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, ku pasti gagal.
seperti ranting yang terpotong menjadi kering dan segera binasa. Di luar Tuhan, di luar Tuhan, ku tak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, ku pasti gagal. Seperti ranting yang terpotong menjadi kering dan segera binasa. Bait kedua, di dalam-Mu ku serahkan segala-galanya. Ku yakin janji firman-Mu, ada kuasa yang sangat besar. Di dalam semua ku akan berhasil. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih mempelai. Hadirlah Tuhan, oh, di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih mempelai. Bait pertama, Tuhan, ku tak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Di luar Tuhan, ku pasti gagal. Seperti ranting yang terpotong menjadi kering dan segera binasa. Di dalam-Mu ku serahkan segala-galanya. Ku yakin janji firman-Mu, ada kuasa yang sangat besar. Ku akan berhasil. Hadirlah Tuhan, amin. Hadirlah Tuhan,
musik saja. Ketika kita terpotong seperti ranting yang terpotong dari pokok anggur itu, kita berada di luar Tuhan. Seringkali orang-orang yang berada di luar Tuhan ini melakukan banyak hal sekehendak hatinya. Mereka seringkali melakukan banyak hal yang apa yang menjadi keinginan dagingnya. Maka Tuhan katakan, engkau seperti ranting yang tidak akan bisa berbuah, sebab engkau tidak di dalam aku. Engkau akan selalu kosong. Apa yang kau lakukan tidak berguna, tidak ada faedahnya. Engkau menjadi kering dan dibuang, binasa. Orang-orang Israel ketika bersama-sama dalam pembuangan dengan Nabi Nehemia, sepertinya tidak ada artinya mereka. Tetapi doa-doa orang percaya, salah satunya doa Nehemia, menjadi kekuatan yang besar. Sehingga apa yang tidak kelihatan sepertinya kosong itu, pada tahun-tahun di mana Tuhan telah menetapkan, maka bangsa itu dibebaskan. Dibebaskan oleh karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Pembangunan benteng-benteng sudah dimulai, meskipun ada banyak tantangan, tetapi bersama dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan, kami membutuhkan hadir-Mu dalam hidup kami. Penuhkan hatiku dengan firman-Mu Tuhan. Aku rindu selalu diam di dalam-Mu Tuhan. Sebab di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Bapa, Engkau yang penuh kasih. Sejujurnya di mata kami banyak perkara-perkara yang seolah-olah itu kosong. Seolah-olah tanpa hasil apa yang kami lakukan. Kami dihimpit oleh perasaan yang sia-sia. Tetapi Tuhan, Engkau mengajarkan hal yang berguna. Di mana di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Dunia mengajarkan hal yang tidak berguna, tapi banyak orang tidak tahu. Sebab itu tolonglah kami Tuhan, untuk kami mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan apa yang ada di mata kami, yang membuat kami menjadi putus asa. Mampukan kami untuk kami percaya bahwa dalam apa yang kami kerjakan itu Engkau selalu ada. Sebab penyertaan-Mu itu sempurna. Dan biarlah kami tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan ibadah meskipun kami harus mengalami banyak persoalan. Tetapi kami lakukan dengan sukacita, dengan senang hati. Sebab Allah selalu memberikan nilai kepada kami. Tuhan, Kau lihat kami hari-hari ini. Banyak bangku-bangku yang kosong di rumah-rumah ibadah. Tatkala ibadah doa. Ibadah doa sepertinya ibadah yang tidak disukai. Itu gambaran kehidupan orang yang kanak-kanak rohani. Tetapi mereka yang memiliki rohani yang dewasa justru persekutuan dengan Allah. Lewat apa saja, lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat doa. Itu yang menyenangkan hati Allah. Tuhan, bila Kau berikan kami spirit yang besar ini kepada kami. Sehingga kami tetap bersemangat, tetap berapi-api untuk melayani Engkau Tuhan.
Terima kasih di dalam kesempatan ini Tuhan. Worship night ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Saudara-saudara kami yang tidak berdaya. Saudara-saudara kami mungkin putus asa dengan keadaannya. Karena dokter sudah memvonis. Karena dokter sudah mengatakan tidak ada obat lagi. Kami juga berdoa kepada mereka yang sedang terbaring di rumah sakit. Terbaring mungkin tidak berdaya. Kami mohon kasih-Mu, kami mohon kemurahan-Mu. Biarlah Engkau tetap memberikan Tuhan kemudahan kepada mereka. Engkau tetap memberikan anugerah-Mu, pertolongan-Mu kepada mereka. Sehingga apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan, Kau nyatakan pertolongan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu melanda mereka. Dan pertolongan Allah diberikan. Dan mereka diberikan kesempatan demi kesempatan. Untuk menerima anugerah-Mu. Anugerah pertolongan, anugerah kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, di dalam ekonominya, di dalam apapun yang mereka kerjakan dalam pelayanannya Tuhan. Yang seakan-akan mereka tidak ada jalan, seakan-akan buntu Tuhan. Tapi Engkaulah jalan. Di dalam-Mu ada jalan yang baru, yang Engkau buka, yang Engkau ciptakan. Sebab di dalam doa-doa syafaat orang-orang percaya, ada kekuatan Allah yang akan mendobraknya. Kekuatan-kekuatan iblis yang mencoba membelenggu, menutup segala berkat, menutup segala persoalan-persoalan sepertinya tidak ada harapan. Tapi di dalam Engkau ada pertolongan, tidak ada yang kosong. Semuanya terbuka, semuanya terbuka bagi anak-anak-Mu. Pertolongan dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, hikmat Allah disertai, jalan terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan pengampunan, Engkau memberikan pertolongan yang nyata kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan dalam setiap dukungan doa-doa kami, setiap ucapan-ucapan positif kami, itu melepaskan belenggu dari setan. Orang-orang yang berpikir negatif, anak-anak-Mu yang berpikir negatif, anak-anak-Mu yang penuh dengan dendam, penuh dengan hati yang sakit hati, penuh dengan sesuatu yang mendongkol di dalamnya, penuh dengan hati yang tidak suka. Tuhan, malam ini juga itu yang menciptakan kekosongan di mereka. Sebab apa yang mereka kerjakan, mereka tidak dapat apa-apa. Hati mereka bantut, sebab diisi oleh batu-batu yang menyekatnya. Sebab itu kami percaya malam ini Tuhan, buka semuanya itu yang mereka anggap kosong. Tuhan isi dengan berkat dan kemenangan. Dan Kau merubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Buat mereka berapi-api, buat mereka menyala-nyala. Buat gereja kami, di mana tempat kami beribadah, dibangkitkan Tuhan. Ubah menjadi sesuatu yang baru. Yang lama dipatahkan, dihancurkan. Yang baru muncul, yang diberkati Allah. Yang baru muncul hatinya, yang diubahkan oleh Allah. Semangatnya dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Terima kasih. Dan kami percaya apa yang kami doakan dengan tulus itu, Engkau mendengarnya Bapa. Engkau mengirim malaikat memfollow up apa yang kami doakan. Dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jalan buntu dibuka, yang ekonominya seret Tuhan buka dan berkati. Bahkan Tuhan yang hatinya bantut, Tuhan buka dan Tuhan cerahkan hatinya. Dan Kau berikan pemahaman pengertian yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Tuhan sebelum mengakhiri acara ini untuk bangsa kami, untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, kabinetnya, angkatan yang bertugas untuk keamanan, sampai kepada pejabat-pejabat provinsi, kabupaten, kota, RW, RT Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong bangsa kami. Bangsa kami sedang berada dalam suasana politik yang panas. Tuhan yang akan menolong. Engkau menyiapkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang Engkau pilih nantinya Tuhan. Bahkan pemimpin yang sekarang berikan hati yang takut akan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati kota kami, berkati gereja kami, berkati keluarga kami, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Injil Tuhan dapat disebarkan di mana-mana, banyak orang percaya kepada Tuhan. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah ini, Tuhan menyiapkan segala berkat bagi kami. Mari kita mengangkat tangan, kita mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita. Mulai malam ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali menjemput dalam kesukaan yang besar. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.